Yang mengajak ke surga itu tidak ada kecuali hanya khalifah. Tidak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Suatu iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk terus belajar. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar poin yang paling penting, yakni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal makna kalimat la ilaha illallah. Yang kita paham, hidup kita harus di atas kalimat la ilaha illallah, mati kita pun harus di atas kalimat la ilaha illallah. Maka tidak boleh kita mati dalam keadaan tidak memegang kalimat la ilaha illallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu matinya dalam keadaan menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri secara total ini sebagai aplikasi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu penyerahan diri secara total kepada Allah, aplikasi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang Islam yang mau mati di atas landasan yang bukan dari Islam, itu sungguh itu adalah orang-orang Islam yang jahil, orang-orang Islam yang bodoh. Mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali, kalimat ini kalimat penekanan. Yang jangannya itu luar biasa, larangannya itu larangan luar biasa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati di atas din Islam. Maka kalau mau kita menyambung nyawa, sambunglah nyawa karena kita membela agama. Kalau mau mengorbankan harta, korbankan harta karena kita membela agama. Kalau mau mengorbankan waktu dan kesempatan, tenaga dan sebagainya kita korbankan semuanya untuk agama, di atas agama. Ini sebetulnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sedih sekali sebetulnya kita kalau mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa hidup dan mati kita di atas ini selain di atas ad-din, di atas Islam. Sedih sebetulnya. Maka kalau orang, ya memang itu ideologi, itu akidah. Jadi yang membuat seseorang mau mati di atas prinsipnya, itulah akidah namanya. Kalau prinsip yang dia yakini itu adalah Islam, maka dia berani mati di atas prinsip Islam itu. Kalau dia meyakini ada prinsip lain
yang dia kemudian berjuang di atas prinsip itu, maka dia pun berani mati di atas prinsip itu. Dan demi Allah, yang menjanjikan adanya surga dan neraka itu adalah hanya prinsip Islam, tidak ada yang lain. Hanya Al-Quran yang menjanjikan surga dan neraka. Jangan dianggap remeh hidup di dunia ini. Oh Ustaz, tidak bisa kita ini hidup di dunia ini begini. Iya, dunia itu adalah darul bala, tempatnya ujian. Semua apa yang kita kerjakan di dunia ini itu nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Jadi tidak nol kosong. Karena kita hidup di dunia, maka kita harus mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan keadaan dunia. Tidak, harus sesuai dengan keadaan apa yang Allah ujikan kepada kita. Dan Allah menguji kita itu dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu adalah ujian. Saya ulangi, perintah dan larangan itu adalah ujian. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, maka kalau itu ujian, mampukah kita menjadi penolong agama Allah? Atau sebaliknya, mampukah kita justru menjadi penghambat, penghalang dari penegakan agama Allah? Jadi yang menghalangi orang yang berjuang dalam agama ini, kita berjuang ingin menegakkan agama, kita berjuang ingin menegakkan syariah, kita ingin berjuang agar Quran ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk bisilmi apa? Yang menghalanginya itu bukan orang bodoh. Yang menghalanginya bukan orang bodoh, orang-orang pintar. Maka lihat Rasulullah SAW yang menghalanginya itu adalah orang-orang yang dulu pernah membaca Taurat, dulu pernah membaca Injil. Yang di dalam Taurat dan Injil itu ada berita tentang siapa nanti yang akan melanjutkan risalah kenabian itu. Ada beritanya, Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin orang-orang jahil yang menghalangi itu, tidak mungkin. Kalian, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk katakan kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang pintar, orang-orang yang membaca kitab. Mereka yang punya predikat ulama, mereka yang punya predikat rahib, mereka yang punya predikat pendeta. Dan ulama disebutnya itu. Ulama itu artinya orang alim, orang yang berilmu. Pada zaman sebelum Nabi SAW, ulama itu adalah ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaj. Jadi mereka yang mengajak ke surga itu adalah ulama, mereka yang mengajak ke neraka juga adalah ulama. Karena kalau orang bodoh ngajak ke neraka itu tidak ada pengikutnya. Tidak ada yang ikut. Jadi semua yang ngajak ke neraka itu adalah orang yang berpengaruh, tokoh dan pemuka. Orang yang mengajak ke surga juga orang yang berpengaruh, tokoh dan pemuka. Cuma di masyarakat pada umumnya orang yang mengajak ke surga itu justru ketokohannya itu lebih rendah daripada orang yang mengajak kepada neraka di masyarakat. Dan itu terbukti dalam pandangan manusia zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngajak kemana?
ngajak ke surga. Raja Namrud ngajak kemana? Ngajak ke neraka. Status sosialnya pada saat itu Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim jelas tinggi. Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, status di masyarakat pada saat itu Nabi Musa tidak punya kedudukan penting. Sementara Fir'aun punya kedudukan. Nabi Muhammad SAW pun begitu. Dan itu terus akan bergulir. Orang yang mengajak ke surga itu tidak punya kedudukan dominan di mata masyarakat. Itu sejarahnya sudah terulang kembali. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putarkan di antara manusia. Tapi nanti setelah Islam ini futuh, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua berbondong-bondong, maka nanti ada yang disebut dengan suwadul a'zam, kelompok besar, maka orang yang berpengaruhnya juga dia punya pengaruh pada kelompok besar dan dia juga mengajak orang ke surga. Tapi kalau sudah dan yang mengajak ke surga, orang yang punya kedudukan penting di masyarakat yang mengajak ke surga itu tidak ada kecuali hanya khalifah. Tidak ada yang lain. Maka khalifah ini harus punya kedudukan. Cuma ya perjalanan, namanya merintis, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk blak, tidak mungkin. Maka dia dari 1 menjadi 2, terus 3, 4, 5 sampai 1000 terus. Dari tidak punya kemampuan mempunyai kemampuan, dari tidak tidak punya kekuatan ekonomi menjadi punya kekuatan ekonomi. Biasa. Maka kazar in akhraja sarta, seperti apa namanya? Seperti tanaman. Itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih. Bahwa orang-orang mukmin itu ya seperti tanaman. Waktu kecil diremeh, apa-apa. Tumbuh besar, sedikit besar. Ribut sudah mulai. Fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Bagi perintis, bagi yang nanam tanaman ini, dia sudah belum berbuah itu sudah senang melihat. Lihat pohonnya Pak, melihat sawit itu belum berbuah. Ya, saya nanam pisang belum berbuah itu sudah melihat daunnya mekar aja, sudah suka, belum berbuah. Yu'jibu az-zurra, dia membuat senang orang yang menanamnya. Maka ketika kita memperjuangkan tegaknya syariat ini, pelan-pelan baru mekar sedikit dan sudah senang kita melihat. Tapi apa? Dia ghidhabul kuffar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka melihat tanaman itu sudah mulai gelisah. Terbukti kan? Sudah mulai gelisah. Padahal belum berbuah. Kembang aja belum. Iya, kembang aja belum. Iya, dia lebih orang kafir sudah. Dulu tahun 2000 belum ada. Belum ramai tahun 2000. Nah, maka alamatnya ini semakin banyak disebutkan, semakin dekat kemenangan itu. Saya ingat kalau kita jalan umpamanya dari sini ke Balikpapan, rute perjalanan
dari Kalsel ke Balikpapan. Itu sampai Tanjung itu belum ada sebutan Balikpapan. Sampai Tanjung, sampai Baraba itu belum ada sebutan Balikpapan. Terus nanti kalau sudah dekat simpangan Grogot baru sudah ada tulisannya Balikpapan, Grogot. Sudah ada tulisannya. Sampai ke sini lagi, sampai ke Petung sudah ada tulisannya Balikpapan, Sepatu. Semakin dekat maka semakin banyak tulisan Balikpapan. Dan begitulah, semakin dekat maka semakin banyak orang yang menyebutnya. Siap-siap. Nah, yu'jibul zurra'a. Maka ketika kita melihat orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka itu, kita harus bangga. Oh, ini sudah mulai dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk terus kita berada di atas kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.